Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih membahas perempuan berkebaya Indonesia bersama Mbak Mimi. Mbak Mimi, ini tadi kan ada sedikit kritik mungkin bagi kebanyakan, boleh saya sebut perempuan Indonesia ya, yang sudah mungkin kurang gitu menggunakan kebaya. Nah, sekarang ada gerakan Selasa berkebaya. Kemana? Ke pasar atau ke plaza? Ke gunung. Ke gunung. Kalau ke gunung udah EUU tuh, udah beda lagi. Oh ya beda ya. Nah, tapi kenapa gerakan ini terus kemudian yang dipilih? Karena saya kan mungkin nggak semua orang bisa seperti saya setiap hari pakai kebaya. Okay. Ada aturan berbusana di kantor atau apalah, belum tentu bisa semua. Nah tapi kalau sebulan sekali kan kayaknya jauh banget ya jaraknya. Kalau seminggu sekali oke, tapi hari apa ya? Nah karena Selasa dan kebaya itu bagus rimanya, saya coba bikin Selasa berkebaya. Terus saya taruh di biasalah Facebook, IG. Itu teman-teman saya di mana-mana, ada yang di Rusia, ada yang di Amerika, di Eropa, di Cina, di mana-mana. Itu mereka semua pada ikutan dong Selasa berkebaya. Mereka pada ikutan berkebaya. Responnya bagus ya? Responnya luar biasa. Dan mereka kan upload di medsosnya masing-masing. Artinya boleh nggak? Artinya boleh nggak kalau saya sebutkan sebetulnya secara apa? Mungkin naluriah atau di bawah sadar atau gimana gitu ya? Itu perempuan Indonesia sebetulnya menyukai berkebaya, begitu nggak? Iya, betul. Karena mereka bangga loh ternyata make. Dan mereka upload di medsos masing-masing dengan sepenuh kecintaan gitu dan komen-komen yang ini juga bagus-bagus banget. Saya cuma ngerasa cuma perlu pemantik. Mungkin saya ditugaskan oleh penguasa alam semesta untuk memantik, ayolah ngajak rame-rame gitu. Termasuk pemerintah juga dukung sangat nih gerakan kita ini. Gitu misalnya Kemenko PMK kita bikin acara diskusi soal aspek ekonomi, aspek budaya dan lain-lain, kebaya aspek komunikasi gitu di support full sama Kemenko PMK. Ketika kita sedang berdiskusi di sana gitu, Pak Menteri datang dan itu nyalamin semua peserta dan memberi apresiasi lah untuk gerakan berkebaya kita. Dirjen Kebudayaan juga sama. Kita sudah dilibatkan di acara Pekan Kebudayaan Nasional, ini tahun kedua. Tahun lalu kita diajak dan dikasih fasilitas macam-macam lah untuk kebaya ini. Tahun ini juga. Jadi saya merasa memang gerakan kita ini gerakan yang dicintai oleh semua orang sebenarnya. Kebaya itu ada orang yang kalau mungkin seperti saya gitu akan menyukai pakaian itu seperti yang tadi disebutkan sama Mbak Mimi. Bukan berarti saya akan pakai kebaya ya. Karena memang secara filosofi misalkan ada orang yang suka pakaian tertentu karena filosofi pakaiannya. Ada yang karena motifnya, ada yang karena bahannya mungkin menarik, nyaman, atau karena mungkin apalagi mungkin macam-macam sebetulnya. Nah ini apakah kebaya bisa memenuhi semua aspek itu supaya ya itu orang yang memakainya juga akan merasa bangga menggunakannya. Kira-kira gimana Mbak Mimi? Pertama ini soal sejarah ya. Kita kan punya nenek moyang dan nenek moyang kita itu budayanya tuh udah sangat tinggi. Kalau kita sempat punya waktu bacalah, misalnya nenek moyang dari Minang, nenek moyang dari Papua, nenek moyang kita di Kalimantan, di mana itu mereka punya budaya yang tinggi. Dan itu kalau kita baca banget gitu ya, itu ternyata pasti membuat kita merasa betapa luar biasanya mereka. Zaman dulu aja mereka udah bisa berpikir seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebaya itu bisa dimodifikasi sesuai sama kebutuhan kita dan kondisi kita pada saat memakai kebaya itu. Kayak misalnya pertama-tama naik gunung dulu, saya pakai kebaya yang bahannya katun supaya saya pikir nggak terlalu gerah. Cuman terakhir saya pikir coba deh dari kaos. Akhirnya saya bikin kebaya kaos. Ini yang kayak saya pakai ini kebaya bahannya kaos. Jadi ketika saya dayung-dayungan, saya suka dayung-dayungan juga di laut, di danau. Saya tetap aja berkebaya dengan kebaya kaos ini. Dan tidak merasa repot gitu ya? Enggak. Dan cara pakai kain itu harus kita pelajari juga gitu sehingga ketika dayung-dayungan tetap saya pakai kain juga. Cuman cara ikat kain itu beda dengan ketika saya pakai kain sekarang atau ketika saya pakai kain di acara-acara resmi gitu. Intinya sebetulnya gini,
Kalau memang kita mencintai budaya, mencintai kebaya juga, jangan dicari alasan untuk tidak menggunakannya, tapi cari alasan untuk menggunakannya. Dan banyak alasannya sebetulnya ya. Setuju banget, ya. Mbak Mimi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Lanstock. Sama-sama, terima kasih juga.